Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Insight Belajar Rida. Kali ini kita akan masuk ke episode 5, Insight dari buku Anti Malas dan Suka Menunda. Aku nggak bosan-bosannya ya teman-teman untuk ngingetin buat yang baru cek di episode 5 untuk yuk nonton episode 1 sampai 4 ya, karena sebenarnya ini insight-nya berurutan gitu loh. Jadi ada baiknya dan akan lebih impactful kalau teman-teman cek dulu episode 1, 2, 3 gitu ya, biar nanti ke episode 5 dan seterusnya itu akan lebih komprehensif gitu ya, pemahamannya terkait insight dari yang aku dapatkan dari buku ini. Oke? Oke. Nah sekarang, kita akan membahas sesuatu kalau kemarin-kemarin bukan kemarin-kemarin ya, maksudnya di episode selanjutnya itu kita lebih membahas, kita lagi bahas faktor-faktor gitu ya. Nah, ini kita selanjutnya nih gitu ya, kita akan membahas tentang fenomena-fenomena yang terjadi yang biasanya sama orang yang terjadi gitu ya sama orang yang sering, merasa malas gitu ya, sering malas dan, sering menunda gitu ya. Apa tuh biasanya? Oke, langsung kita cek. Nah, I can't be patient gitu ya. Jadi, misalnya teman-teman cek gitu ya, pernah nggak sih? Bukan pernah, pasti kayaknya sering ya, di keseharian ketemu sama orang yang kayaknya gerasak-gerusuk gitu, ya nggak? Nah, itu biasanya, kalau misalnya teman-teman cek di episode 2 atau 1 ya, aku lupa, biasanya kalau gerasak-gerusuk gitu ya, nggak sabaran, itu termasuk orang yang cemas ya, dia lagi merasa kecemasan. Nah, ternyata, modal banget nih gitu ya, ketika misalnya teman-teman mau berprogres gitu ya, tapi nggak punya stok sabar ibaratnya gitu ya, belum bisa mengendalikan, diri teman-teman sendiri gitu ya. Karena kan gini, kalau teman-teman cek gitu ya, kalau aku pribadi gitu ya selalu, melihat, sesuatu itu ini memang sesuatu yang perlu aku lakukan atau memang sesuatu keinginan aku aja, alias hawa nafsu aku aja gitu ya. Jadi kalau misalnya kata guru aku, kata mentor aku gitu ya, beliau pernah bilang bahwa kita sebagai manusia, upayakan selalu gitu ya untuk, bisa memegang kendali atas diri sendiri. Jadi jangan sampai, kita yang mengontrol hawa nafsu gitu ya, tapi kita yang harus mengontrol hawa nafsu itu, gitu. Jadi, karena kita mau berprogres gitu ya, aku yakin teman-teman di sini punya cita-cita gitu ya. Pasti yang namanya cita-cita itu bukan perjalanan singkat ya teman-teman, tapi perjalanan yang cukup panjang gitu ya, penuh, batu ibaratnya gitu, bukan penuh batu ya, pasti adalah rintangan gitu ya, di setiap perjalanan. Nggak mungkin mulus-mulus aja atau sesuai ekspektasi ya kan, gitu. Nah, untuk bisa, eee, ke sana gitu ya. Nah, nggak ada nggak ada nggak ada bukan nggak ada cara lain ya, ini tuh wajib banget dimiliki gitu ya sama teman-teman, yaitu adalah sabar, gitu. Karena ketika tidak sabar, udah aja tuh yang tadinya tinggal 10 langkah lagi gitu ya, tercapai gitu padahal, tapi ternyata, aku udah males, aku udah mau nyerah aja," misalnya gitu. Nah, eee ini salah satu faktor yang, membuat seseorang itu, eee, malas dan juga menunda gitu ya, karena memang nggak sabar gitu ya, pengennya instan gitu. Jadi udah kepikiran, prosesnya panjang gitu ya, kayak saya mah nggak bertahan gitu ya. Nah itu salah satu fenomena gitu ya, atau misalnya perilaku yang memang, sering tampak gitu ya pada orang yang, sedang dalam, merasa malas dan juga sering menunda, seperti itu. Nah, terus gimana dong gitu ya, apa aja nih gitu ya yang perlu, yang bisa kita lakukan gitu persiapan dalam, eee, menuju proses panjang ibaratnya gitu ya. Karena kan kita tuh sebagai manusia kan pasti diberi akal ya, sudah diberi akal gitu ya oleh Tuhan untuk berencana, memikirkan, "Oh rencana apa aja sih ya kalau mau ke Jakarta tuh kita harus ngapain?" Gitu ya. Secara, eee, logikanya pasti kita udah tahu step by step-nya kita mau ngapain, pilihannya apa yang logis dengan keadaan kita saat ini, apakah naik bus, apakah naik kereta, apakah naik mobil gitu. Nah, itu pasti teman-teman sebenarnya udah bisa nganalisis, cuma itu kan suatu proses yang
nggak kayak cuma satu langkah doang ya. Nah, hal inilah yang, eee, apa ya, yang harus diatasi dalam berproses itu adalah kita kemampuan bertahan gitu ya, resilience ya kalau misalnya teman-teman sering dengar, istilah yang sering terdengar itu bagaimana kita punya resilience yang tinggi, gitu. Karena yaitu kita bisa bertahan itu karena memang punya, kemampuan itu resilience, ketangguhan ibaratnya gitu ya, dalam mencapai sebuah proses. Nah, gimana caranya gitu ya. Nah, di buku ini ada triknya teman-teman di-share gitu ya bahwa membuat, rencana jangka panjang itu ada 4 hal yang aku notes gitu ya. Yang pertama, yaitu kita harus pintar, manajemen waktu gitu ya. Nah, kalau teman-teman di sini, kalau aku, senangnya itu sama istilah manajemen energi ya sebenarnya teman-teman. Karena buat aku manajemen energi itu, karena aku yang tahu energi maksimal aku itu ketika misalnya untuk melakukan sesuatu tuh di jam-jam berapa sih gitu ya. Terus waktunya memang harus istirahat itu di jam berapa. Karena istirahat juga penting kalau teman-teman gitu ya. Bukan berarti kita dalam mengejar sesuatu itu jalan terus. Ada kalanya kita perlu istirahat. Jadi kapan kita tahu berhenti gitu ya, kapan kita perlu, eee, sama keluarga gitu ya. Nah itu yang biasa kalau aku relate. Nah kalau di sini dia nulisnya bagi waktu gitu. Jadi silakan teman-teman pintar-pintar gitu ya, mengelola waktu 24 jam yang dikasih Tuhan ini untuk, disesuaikan lagi nih dengan cita-cita dan juga mungkin kondisi teman-teman gitu ya. Ada peran lain misalnya udah yang jadi ibu, udah yang jadi ayah, kan pasti perlu ya spare waktu untuk sama keluarga gitu ya, bukan hanya, diri sendiri gitu ya. Jadi yang pertama silakan, latih terus ya kemampuan manajemen waktunya, kemudian, eee start now ya, lakukan sekarang juga gitu. Jadi, jangka panjang boleh gitu ya, tapi jangan lupa untuk segera memulai ya. Karena mungkin gitu ya, kalau buat aku pribadi terlalu berpikir juga, nantinya emang malah jadi nggak action-action atau action itu lama banget. Padahal gitu ya teman-teman, kita tuh nggak bisa yang namanya sempurna di awal. Jadi, saran aku juga ya ini dari tips dari aku pribadi, silakan teman-teman ada ruang gitu ya, sediakan ruang di hati teman-teman untuk, menerima sesuatu hal yang di luar ekspektasi teman-teman ketika memulai gitu. Jadi namanya memulai mah ya pasti banyak kekurangan gitu, tapi nanti dengan memulai kita bisa tahu, oh apa sih yang harus diimprove, oh apa sih yang udah bisa dipertahankan dari progres aku gitu. Nah inilah yang jadi modal teman-teman untuk bisa terus meningkatkan kualitas dari action yang teman-teman lakukan gitu ya. Nah kemudian yang ketiga nggak kalah penting adalah tentukan waktu selesai ya. Jadi ketika merencanakan sesuatu ini sangat penting untuk menentukan kapan sih waktunya selesai gitu ya. Kapan sih kita selesai mengupayakan hal ini gitu. Karena dengan adanya tentukan waktu mulai dan tentukan waktu selesai, kita tuh, kalau aku ngerasa ya dalam diri aku sendiri, aku merasa aku menyiapkan. Jadi aku tuh dengan menentukan, "Oh aku akan mulai hari ini dan itu akan selesai di bulan depan," misalnya kayak gitu. Nah itu tuh aku jadinya punya apa ya, punya mindset bahwa, "Oh ya aku harus setiap harinya harus melakukan A, B, setiap minggunya harus cek ini A, B, C," gitu. Jadi lebih disiplin gitu ya untuk, berprogres setiap harinya karena kita punya target, "Oh ya bulan depan harus achieve ini," gitu. Jadi, itu akan lebih, berpengaruh ya terhadap gerak-gerik ibaratnya gerak-gerik kita dalam berupaya untuk mencapai hal yang kita inginkan, gitu ya. Dan, satu hal yang penting ini mindset ya teman-teman, percaya gitu ya bahwa hasil itu berkaitan dengan usaha ya. Di sini aku senang sih kata-katanya, apa, yaitu berkaitan, percaya bahwa hasil berkaitan dengan usaha. Kalau misalnya teman-teman ingat gitu ya, biasanya yang sering kita dengar itu adalah apa, eee, usaha itu, eee, mmm, hasil itu tidak berbohong gitu ya, dari hasil misalnya kayak gitu. Nah, ini tuh aku tuh kurang sepakat ya teman-teman. Nah, kalau dari sini kan berkaitan ya. Jadi, mungkin tidak 100% gitu ya hasilnya itu akan sesuai dengan ekspektasi kita. Kita nggak tahu ya di perjalanan ada rintangan apa, mungkin hasilnya jadi malah B bukan A. Nah, tapi
percayalah gitu ya bahwa ketika kita berprogres, itu tuh sangat sangat bisa menentukan gitu ya hasilnya, sangat-sangat bisa berpengaruh gitu ya pada hasilnya apa, gitu. Tapi kalau untuk mendapatkannya itu bukan semata-mata karena usaha kita gitu ya, gitu. Jadi yang di-notes itu adalah di sini di Amplify-nya adalah bagaimana mengingatkan bahwa ketika mencapai sesuatu kita punya tanggung jawab, bahwa mengupayakan hal-hal yang bisa kita lakukan yang dalam kontrol kita itu bisa gitu ya memperbesar peluang kita untuk bisa mencapai ke sana, gitu ya. Jadi ini adalah trik-trik ya yang untuk teman-teman yang mau memulai atau membuat rencana jangka panjang, biasanya banyak ketakutan dan lain-lain, cobain tips ini, mulai dari goals yang jangan terlalu tinggi ya teman-teman, tapi, goals yang misalnya bisa di-achieve dalam 1 bulan kah, nah itu dicoba dulu. Nanti kalau misalnya teman-teman udah achieve gitu ya, pasti teman-teman ngerasa happy dan nanti semakin tinggi kepercayaan dirinya, nanti semakin yakin untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih besar lagi, gitu ya. Semoga bermanfaat video episode 5 ini, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Bye-bye. Wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where did you go? Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours.